Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Halo, Pak. Pagi, Pak. Ini kita kuliah ketiga ya. Kuliah ketiga ini adalah hukum termodinamika 1 kita bicarakan. Kita bicarakan hukum termodinamika 1. Ya. Ini kalau secara definisinya kalian sudah pernah dengar deh semuanya, energi tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diciptakan. Ya. Belajar hukum termodinamika 1 secara definisi, ya, tapi secara apa? Secara matematik atau secara perhitungan bagaimana rumusnya itu. Harus dibentuk rumus supaya bisa dibikin proses perhitungan. Jadi hukum termodinamika 1 ini berawal dari suatu percobaan di lapangan. Jadi makanya ini nggak ada yang mengapakan apa yang mengatasnamakan siapa yang menemukannya. Ya, karena itu ada kejadian lapangan dikumpulkan dan semuanya normal. Nah, kejadian itu adalah pada saat ya dilakukan pembuatan lubang pada besi, ya, buatan lubang pasti dengan melakukan pemboran di bor. Nah, kita pun bisa bayangkan apa yang terjadi. Akan terjadi panas, ya, di bor besi. Kalau besi di bor, maka terjadilah panas. Panas itu, langit panasnya kita siramlah pakai air supaya dingin dia, karena nggak bisa dipegang. Nah, gitu dulu apa itu kan, waktu zaman industri di Inggris, kayak gitu dia, waktu dilakukan industri senjata atau industri dari logam, di pembuat lubang itu timbul panas, disiramlah apa itu besinya supaya dingin waktu dibor itu, maka mengalirlah panas itu ke paret itu panas. Jadi panas dihasilkan dari proses pembuatan lubang pada besi, pengeboran. Jadi sedangkan bor itu dikerjakan, ya, dilakukan, ya, pemboran dilakukan dengan memakai tenaga mesin bor. Mesin bor itu memerlukan bensin atau solar. Nah, itulah dia. Jadi solar yang dipakai itu kan, jadi terjadilah lubang. Ini nggak sempat saya apakan ini kan, nggak sempat saya tulis. Ya. Jadi lubang itu adalah kerja adalah terbentuknya lubang. Nah, inilah kerja itu. Kemudian selain terbentuk lubang, ada lagi panas. Ya, panas dihasilkan, ya, dihasilkan panas. Artinya tadi waktu dibor itu kan panas dia. Jadi energi yang dipakai itu bensinnya itu, ya, itu menghasilkan lubang dan panas. Itu dia. Itu yang nampaknya. Jadi energi dari bensin itu, apa itu kan, mesin bor itu memakai listrik atau memakai bensin atau solar. Nah, jadi itulah energinya itu diapakan
Nah, dipakai untuk membuat lubang dan panas. Panas ini bukan kita nggak diinginkan, tapi dia terbentuk sendiri. Ya, terbentuk sendiri apa yang kita inginkan adalah lubang ini, lubang pada besi itu. Tapi panasnya nggak bisa dihindari, dia habis sendiri. Jadi sesudah lubang terbentuk, panas terbentuk, maka hitunglah berapa apanya energi yang terpakai. Misalnya energi apa yang tadi bensinnya mula-mula 10 liter. Sesudah terbentuk lubang yang diinginkan dan panas dihasilkan secara secara tidak diinginkan, maka bensin yang tinggal itu adalah 6 liter. Ya. Jadi mula-mula bensinnya itu kan mula-mula bensinnya itu 10 liter. Ini E1-nya 10 liter. Sesudah selesai lubang apa semua, apanya tinggal 4 liter. Berarti terpakai 6 liter bensinnya itu. Nah, itulah logikanya. Nah, kan? Jadi kalau bensin itu adalah sarana, tapi yang kita pakai energinya adalah bensinnya itu atau listriknya. Dalamnya kita pakai bensin yang mudah kita menganalogikannya. Jadi bensin yang mula-mula 10 liter, kita mau bikin lubang entah 2 entah 4, pokoknya ada siap lubangnya. Panas juga isikan dengan yang tidak kita inginkan, tapi terbentuk sendiri. Kemudian kita lihat berapa tinggal bensinnya, tinggal 4. Berarti terpakai 6 liter. 6 liter lah yang diperlukan untuk membentuk lubang yang kita perlukan dan panas. Maka timbullah ide. Jadi energi itu energi sama dengan lubang ditambah panas atau kerja ditambah panas. Itulah apanya. Nah, itulah jadinya hasilnya. Jadi E1 dikurang E2 sama dengan kerja tambah panas. Inilah hukum termodinamika 1 itu. Itulah disimpulkan. Itulah dia hukum termodinamika 1. Jadi energi dari apa itu tidak kemana-mana, tapi dia untuk kerja dan menghasilkan panas. Ini disebut dengan hukum termodinamika. Sekarang, ya, ini ada E2, E1 kurang E2. Jadi kalau ini diapakan, kalau ini mau dibuat delta, ini harus E2 kurang E1. Jadi ini adalah minus delta E ini. Ya, minus delta E, nah ini dia. Minus delta E, dan ini minus saya bikin. Minus delta E adalah kerja ditambah panas. Ya, kerja ditambah panas, itulah apanya. Itulah hukum termodinamika 1 itu. Minus delta E dengan kerja, kita bikinlah kerja itu namanya W, panasnya adalah Q, ya, supaya nggak bolak-balik. Ini aja hukum termodinamika itu berkembang. Jadi saya apa definisinya waktu itu. Jadi sampai sekarang ini masih terbuka ini. Apa ya energi ini hasil lain kerja dan panas apa? Kalau masalah lagi tambah di sini, boleh aja dirombak ini. Tapi sampai sekarang belum ada yang berani merombak ini. Masih tetap yang dipakai itu adalah kerja dan panas. Ya, kerja dan panas dia. Jadi karena ini E1 dikurang E2, ya kan rumusnya itu kan itu yang dipakai kan. E1 itu 6, ini kan 6, E1 kurang itu kan 6. E1-nya 10, E2-nya 4, jadi 6. Karena kita pindahkan jadi minus, ini kerja. Jadi delta E sama dengan minus W minus Q. Itu kalau dipindahkan dia. Bawahnya sih bisa ya. Jadi delta E sama dengan minus W minus Q. Nah itulah kemudian hukum termodinamika itu. Delta E. Jadi nampak di sini W itu tuh nggak punya delta dia. Ya dari prosesnya nggak ada deltanya. Karena kerja ini nggak ada kerja awal, kerja akhir nggak ada, panas awal tak ada, dia dihasilkan. Ya. Nah, kalaupun ada panas awal nol, jadi nggak ada apanya. Ya. Jadi inilah hukum termodinamika itu. Dan setelah diapakan kepada gas, ya, pada gas dan apa dalam bahan-bahan yang berhubungan dengan kimia fisika, maka kerja ini ada 2 macam, yaitu kerja kerja memuai dan kerja menyusut. Nah ini dia kerja ini, ya. Kerja memuai dan kerja menyusut. Jadi kalau memuai
Ya, kalau ada gas dalam apa, kan ada terjadi memuai, ada menyusut. Jadi itu kerja itu. Kalau memuai, nah, dia mengembang. Kalau menyusut, dia volumenya mengecil. Maka dia ambil aja W ini, dia ambil kesepakatan. Kalau mengembang apa dia, maka dia ambil kesepakatan. Kalau mengembang dia atau memuai, W-nya negatif. Itu apanya? Memuainya ini. W negatif. Kalau menyusut W-nya positif. Ini bukan berdasarkan apa, ini berdasarkan rapat. Ya, berdasarkan rapat supaya apa dia, supaya nggak membingungkan apanya itu. Jadi diambil aja lah memuai W-nya negatif. Jadi kalau kita merubah memuai positif, jadi boleh aja. Tapi nanti rusak semua nanti literatur. Ya karena literatur sudah apa semua. Karena ini namanya konvensi. Ya, ini dia ada dua apanya. Kemudian Q juga gitu. Q ini panas. Panas itu kalau dihasilkan itu namanya kalau panas namanya eksoterm, ya kan? Atau kalau panasnya diserap sehingga apa yang dingin namanya endoterm. Ya. Jadi ini pun ada dua macam juga. Jadi kalau panasnya dibebaskan, nah itu disebut namanya itu Q-nya negatif. Ya. Ya. Kalau panasnya hilang, ya, kalau timbul panas, ya, itu namanya eksoterm. Kalau panasnya hilang atau dingin namanya endoterm. Contohnya kalau panas ini ya, kalau panas ini bayangkan asam sulfat dimasukkan ke dalam air, asam sulfat pekat, dan sulfat pekat dimasukkan ke dalam air. Itu dua-duanya dingin kan mula-mula. Begitu masukkan panas dia itu. Itu prakteknya itu. Ya. Jadi ada asam sulfat kita masukkan dalam air, nah, asam sulfat pekat ya maksudnya. Nanti itu panas itu, mulanya dingin. Berarti itu prosesnya eksoterm. Jadi panas pada asam sulfat itu keluar. Ya. Jadi makanya dia itu kalau ditambahkan itu Q-nya negatif. Ya, karena panasnya keluar. Tapi kalau misalnya garam dapur kita masukkan ke dalam air dingin, ke dalam air dalam gelas. Kita tambahkan 2 sendok, 3 sendok aduk. Nanti pegang apa yang dingin itu apanya? Lautannya itu. Dingin dia. Dari apanya? Ya. Jadi itu apa yang terjadi? Artinya panas daripada dari air itu, ya, diserap oleh garam itu. Masuk ke dalam garam. Karena masuk ke dalam garam, ya, bukan garamnya panas, tapi airnya itu panasnya itu yang itu jadi airnya dingin. Karena garamnya kan kayak itu banyak yang menunjukkan airnya. Kayak dingin dia. Nah, itu namanya endoterm. Nah, angkanya ada dua macam. Jadi secara umum ini dia. Delta E W tambah Q. Nah, nanti supaya nggak ada negatif positif, ya, karena ada endoterm, ada pemuaian dan penyusutan, maka ini diapakan di secara umum. W sama Q ini. Nanti W negatif atau ini negatif atau apa, itu tergantung pada proses di lapangan. Tapi ini secara umum hukum termodinamika saja itu. Delta E sama dengan W tambah Q. Jadi kalau prosesnya nanti memuai, maka W-nya negatif. Kalau prosesnya panas dihasilkan, Q-nya negatif. Kalau panas dihasilkan, ya, itu nanti dari apanya itu, dari prosesnya. Kemudian secara umum kalau dalam kimia fisika itu, delta itu nggak bisa diproses selanjutnya untuk pengembangan persamaan. Kita kalau dia kita buat deltanya itu, jadi dia harus untuk diferensial, ya, karena delta ini nggak bisa diapakan karena nggak bisa dikembangkan dia. Kalau delta dia hanya siap pakai, jadi diambil diferensialnya. Delta itu adalah diferensial E. Ini nggak ada deltanya, ini nggak ada deltanya, tapi karena kalau ini diferensial, ini nggak diferensial, maka secara matematik salah. Maka dia apa aja lah, diambil diferensialnya, Sepanjang kita tahu ini tidak punya delta, W sama Q tidak punya delta. Tapi karena keperluan matematik, karena ini mau diferensialkan, maka ini harus diferensialkan. Nah, kita tahu bahwa nanti kalau kita integralkan untuk mendapatkan ini, maka ini hasilnya W. Ya, kalau diintegralkan ini delta E, ini W aja.
Jadi ini nggak banyak yang mau dihafal, cuma dua aja, W sama Q. Nah, W sama Q itu nggak punya apa dia? Nggak punya delta. Jadi karena nggak punya delta, maka dia nggak punya diferensial. Cuman kalau nggak punya diferensial, maka nanti apa dia? Nggak cocok secara matematiknya. Masa diferensial ada, di sini nggak ada diferensialnya. Jadi bikin ada diferensial. Jadi semua ada diferensial apa ya? Ini diferensial tak menentu namanya. Ya kalau ini nih, diferensial pasti, ya, namanya exact diferensial. Ya, kalau ini inexact, artinya nggak menentu karena dia terpaksa diapakan. Sepanjang kita tahu nanti kalau ini mau dibalikkan untuk dipakai, maka ini kalau diintegralkan dia hanya W aja. Jadi tidak pernah ada delta W, nggak ada delta Q, nggak ada. Dia kalau diintegralkan langsung dia W, itu dia apanya. Maka disebutlah apanya ini kan, disebutlah dia apa ini fungsi. Ini bukan fungsi termodinamika. Jadi dia bukan fungsi termodinamika. Apa tanda-tandanya? Kalau dia bukan, tandanya itu dia tidak punya delta. Kemudian tanda kedua, kalau dia dalam siklus, dia tidak sama dengan nol. Kalau punya delta, kalau dia dalam siklus dia sama dengan nol. Jadi maksudnya siklus itu maksudnya dari proses 1 menjadi proses 2, proses 2 menjadi proses 3, proses 3 menjadi proses 1. Itu siklus. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 itu siklus. Atau 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 itu siklus. Kalau itu hasilnya 0, itu berarti punya delta dia. Tapi kalau W sama Q ini, itu nggak 0 itu. Dia nggak punya apa dia, nggak punya delta, dia nggak 0. Itu tanda-tanda kedua. Jadi yang apa dia punya delta, dia dalam siklus 0. Nah, sekarang kita ada apa tuh? Ada dua ini. Ini sebut nama energi ya. Tapi energi apa ini ya kadang-kadang ada yang bertanya apa energi apa, sebetulnya dalam apa nggak begitu penting itu energi apa. Sebetulnya ini adalah yang disebut namanya energi internal ini. Ya, energi internal kan ya. Karena energi itu ada energi potensial, ada energi kinetik. Energi potensial itu adalah energi kalau dia posisi, jangan posisinya. Kemudian ada lagi energi kinetik. Energi kinetik itu pergerakan. Kalau dia bergerak maka adalah energi kinetik, artinya pergerakan. Kemudian ada energi internal yang dalam itu. Di dalam itu ada, dalam molekul itu, dalam atom itu ada di dalam itu rotasi, ada vibrasi, rotasi itu apa itu elektronnya itu berputar terus, nggak ada diam itu, cuma kita nggak nampak. Ada vibrasi, ya molekul-molekul itu turun naik dia kayak per, nggak nampak. Macam-macam di dalam itu. Ya, jadi secara umum ayo kita pakai energi internal gitu aja nih. Ya, energi. Padahal dia tadi dari bensin tadi dia energi yang dipakai untuk apa ini. Sekarang itu adalah kerja. Nah, kerja ini apa maksudnya kerja ini? Kerja ini sesudah diapakan, ya sudah didefinisikan kerja itu dengan pemuaian dan penyusutan, maka dapat rumus ini. DW sama dengan P kali DP. Inilah rumus kerja. Jadi saya nggak jabarkan ini, kecuali nanti kalau mau, kalau perlu ini bagi dari mana datangnya kemari. Ini harus digambarkan apa itu kan. Kalau mau apa dia tutupnya itu mengembang, volume 2-nya naik, nanti itu memuai. Tapi nggak perlu, kita perlu hasilnya aja ini ya. Nanti kalau kalian tengok di buku ada nanti dari mana depan ini. Inilah hasilnya, kerja itu. Setelah diapakan, setelah didapat ini, dengan membuat min di sini, ini sudah berlaku ini untuk apa semua? Untuk berlaku untuk pemuaian dan penyusutan. Nah, ini pertama ini berlaku untuk apa? Pemuaian dan penyusutan. Pakai minnya ini, makanya taruh min. Nanti kalau dipakai aja dia, nggak usah kita tahu mana apanya memuai atau menyusut, pokoknya pakai aja dengan proses itu. Nanti kalau dia hasilnya negatif, udah tahu, oh rupanya ini pemuaian. Nanti hasilnya kalau muai dia negatif sendiri ya. Kalau penyusutan nanti dia positif sendiri hasilnya, W-nya itu. Nah, gitu dia apanya. Nah, jadi kemudian kalau P-nya ini tekanan kita masuk lah. Kalau dia kasih dia ini ya, P-nya kita ganti dengan ini, ya kan? Kita ganti dengan ini, maka dapat kita dW sama dengan minus nRT P kali dP. Artinya kalau kita mau pakai ini nggak bisa kalau diintegralkan. Kalau diintegralkan nggak bisa, karena ada tekanan di sini. Jadi supaya apa dia? Supaya bisa harus kita bikin kayak gini dia. Kalau gini kita bisa integralkan. Tapi syaratnya kan kalau integralkan ini n-nya konstan, n-nya kan jumlah apanya kan tidak ini. R-nya konstan, t-nya harus konstan. Nah itu.
Kalau integralkan dia T-nya konstan, jadi tinggal nanti dalam integral itu cuma diferensial P bagi P, yang itu baru bisa diintegralkan. Tapi kalau T-nya nggak konstan, itu nggak bisa, harus ada proses lain lagi, tambahan. Ya. Jadi kita misalkan ini prosesnya ini adalah pada proses isotermal atau suhunya konstan. Ini hasilnya, integralkan ini hasilnya. Integral dW adalah W. Integral apa ini dP per volume, d volume per volume itu ln. D2 per P1. Ini NRT-nya apanya. Nah, jadi ini nggak saya bikin tanda integralnya, tapi ini hasil pengintegralnya itu. Itulah dW. Jadi tinggal kita nanti tengok ini apanya, bagaimana pembacaan nanti ada contoh soal nanti dia apa ya. Dalam apa nanti kan tengok, ada mudah-mudahan ada contoh soal. Dalam apa itu. Ya. WA nanti akan ada contoh soal W itu. Ya, saya tengok dulu. Apa yang ada contoh soal ada nanti. Nanti ada soal ini nanti, ada soalnya nanti ini apanya nanti nggak usah kita bicarakan bagaimana apa yang bentuk soal nanti ada soalnya. Kalau kita masuk kepada panas, ya, panas ini ya ada dua macam tadi, tapi dari apa persamaannya menyangkut panas ini? Panas ini kita kaitkan dengan suhu. Panas dan suhu berbanding lurus. Jadi panas dan suhu berbanding lurus. Artinya kalau suhu naik, panas naik. Atau kalau panas naik, suhu naik. Nah, ini berbanding lurus ini. Jadi apa panas itu kita simbolnya adalah Q, suhu T Kelvin ya. Ini dia berbanding lurus. Jadi kalau diapakan ini bikin sama dengan ya, ini dalam bentuk integralnya ya, diferensialnya ini sama aja. Baru kita bikin sama dengan ini aja, sama dengan K dikali dt. K ini tidak dengan C ya, K ini C. Jadi dQ per dt. Nah, itulah rumus untuk panas itu. Ini dia. Jadi ini sebetulnya bisa ini kita taruh di sini T berbanding lurus dengan Q ya. Tapi ya ini dipilih ya. Nah, kenapa ini dipilih? Ini yang di kiri, ini yang di kanan, itu ada alasannya. Ya. Karena kalau dia di kanan ini T-nya kan, T ini yang diatur. Nanti ini yang dihasilkan. Jadi Y fungsi X itu apanya dia kan. Y fungsi X. Jadi X yang diatur, nanti Y-nya mengikut. Jadi karena yang mudah diatur itu adalah suhu daripada Q. Q ini apa yang ngaturnya ini panas ini? Macam mana ngatur panas? Mau bikin panasnya misalnya 10 kalori, macam mana buatnya itu? Repot. Dia cuma bikin 10, mau bikin 20 kalori. Repot lagi. Tapi kalau suhu, tinggal mana saya pakai termometer aja. Panasi 2 menit udah naik dia suhunya udah 20 derajat Celcius. Dipanasi lagi 3 menit udah 30. Jadi mudah diatur, makanya taruh kanan dia. Itu alasannya, bukan ditaruh. Kalau ditaruh ini di kiri, ini di kanan, nanti yang diatur itu Q. Q menentukan T itu secara matematiknya. Maka ini apanya ya. Ini dia rumusnya. Sebutlah C ini namanya kapasitas panas. Kapasitas panas ini rumusnya, kapasitas panas. Definisinya nggak usah dihafal, tapi ini cara apa? Misalkan apakan adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat. Gitu. Itu apa yang ditulis pada C ini. C. Panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat dari air, dari apa aja. Misalnya ada air suhunya 20, berapa panas diperlukan untuk menaikkan suhu jadi 21? Kalau misalnya jadi 20 dia kan. Nah, itulah C-nya. Nah, ini ada daftarnya ini C ini. Nah, dia ada konstan dia kayak ini. Ya, untuk air berapa apanya ya, panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat. 1 derajat itu sama dengan 1 derajat Kelvin. Sama juga dengan 1 derajat Celcius.
Artinya kalau 1 derajat itu naik 1 derajat Celcius itu sama dengan naik 1 derajat Kelvin sama itu. Ya. Jadi nggak usah makanya bilang 1 derajat aja gitu. Ya. Kelvin sama Celcius nggak sama, tapi kalau dia naik 1 derajat Celcius, Kelvin juga naik 1 Kelvin, ya sama. Jadi inilah dia C-nya itu. Nah, C ini ada 2 macam ini, C ini. Ya. C volume dan C tekanan. Artinya ini pada volume konstan dan ini pada tekanan konstan. Jadi ada 2 dia. Enggak kalau W itu ya enggak ada dia W apanya. Ini kan ini adalah apa? Konstanta. Kalau itu kan bukan konstanta. Nah, jadi konstan ini ada 2 macam. Jadi kapasitas panas pada volume konstan, kapasitas pada tekanan konstan. Jadi apa itu enggak tinggal masukkan aja apa itu aja. Kayak gini aja dia. Nah, ini CP sama dQP dibagi DT. Nah, jadi P-nya itu nggak ada konstannya, volumenya konstan karena itu nggak suhu itu nggak tergantung pada volume. Kalau suhunya volumenya 1 dengan suhunya volume 2 sama aja suhunya itu. Nah, dia merupakan namanya variabel intensif namanya. Ya, jadi suhu itu nggak usah tergantung pada volume konstan karena suhu itu biasanya kita tahu nggak tergantung pada volume suhu. Contohnya, ya, suhu nggak tergantung pada volume. Misalnya air panas 100 derajat Celcius ada 1 tong. Air panas 100 derajat Celcius 1 tong. Ya, 100 derajat. Nanti kita ambil 1 sendok. Nggak bisa kita minum ini. Karena suhunya juga 100. Ya, yang cowok-cowok minum 1 sendok ambil. Artinya suhu itu nggak tergantung jumlah dia. Kalau apa jumlahnya sedikit banyak, kalau apanya sama aja dia. Jadi namanya variabel apa namanya yang tidak tergantung kepada jumlah. Ya, apa tadi saya bilang tadi variabel apa namanya tadi. Ya, jadi itu contohnya suhu itu. Makanya sini nggak ada bikin volume konstan nggak ada. Kecuali nanti diperlukan untuk tanda-tanda apa ya, tapi dalam hal ini nggak perlu. Hanya sekedar untuk mengingatkan. Kalau kadang-kadang nanti kita pakai itu P di sini untuk mengingatkan oh ini pada volume konstan semuanya gitu. Tapi nggak dalam hal ini ya nggak perlu karena kita sudah tahu bahwa dia nggak tergantung pada volume. Malah kalau P ini merepotkan semua ini aja dia kan. Nah, ini rumusnya. Kalau konstan ini dia. Oh tadi saya bilang tadi apa tadi isu pada intensif, variabel intensif namanya. Kadang-kadang itu apa bisa lupa apanya. Kalau dia nggak tergantung apa namanya intensif, variabel intensif. Kalau apa namanya ekstensif. Kadang-kadang saya lupa apa itu kan variabel itu. Jadi suhu itu adalah variabel intensif. Kalau variabel ekstensif apa? Itu volume. Nah, volume itu tergantung pada jumlah itu. Ya. Kalau jumlahnya sedikit, volumenya kecil. Jumlahnya besar, volumenya besar. Ya kalau suhu enggak, volumenya sedikit, suhunya segitu aja. Besar pun segitu aja. Ya, itu intensif maksudnya. Itu sudah tambahan aja. Nah ini dia apanya itu. Jadi kemudian kita masuk hal ini ke dalam hukum termodinamika 1. Nah ini dia. Termodinamika 1, dE sama dengan dQp pada volume konstan. Ada 2 macam kan nanti. Nah, dQp tambah dW. Nah, dW sama dengan minus PdP ini rumusnya kan. Karena volumenya konstan, sesuai dengan apa matematik, diferensial daripada konstan 0. Diferensial daripada konstan 0. Ini 0. Jadi dW-nya 0. Jadi artinya dE sama dengan dQp. Nah, kalau ini dikerahkan, dapatlah delta E dengan QP aja. Nggak ada delta QP-nya. QP ini 1. Nah, kalau kemudian kita masuk lagi ke dalam tekanan konstan. Ya, tekanan konstan. Ini dia. Itu. Nah, jadi DE sama dengan dQp sama dW, ya kan? Nah, sini nggak ada yang hilang karena dW-nya nggak hilang. Nah, jadi dQp ini pindah ke kiri, DE dikurang dW, ya kan? Pindah ke kanan gini, ya kan? Sama ini dengan atas ini, cuma pindahan aja. Ini pindah ke kiri, jadi
Ini kalau jadi DQP sama dengan DE dikurang DW. Nah itu DE ditambah PDP karena DW itu adalah minus PDP. Ya. DW adalah minus PDP. Karena dia pindah sana jadi sama PDP. Nah, kemudian diintegralkan ini. Dapatlah QP, ini diintegralkan delta E. Ya. Kemudian P ini dikali delta volume. Ini dia. Yang integralnya di sini diantaranya. Karena P-nya konstan, maka dia bisa keluar, nggak masalah. Kalau P-nya nggak konstan, maka ini harus diganti dengan NRT per P ini apanya, panjang lagi apanya, kalau nggak ada ya. Karena P tekanannya konstan, maka integralnya bisa di sini. Di luarnya, ini di hasilnya. Dibuka lah apa itu? Delta E2 kurang E1, P, delta P ini dia. Ya kan? Di sini. Buka. Jadi QP sama dengan E2 dikurang E1 tambah PP2 tekanan P2 ini dia dikurang PP1 ini. Kemudian gabunglah yang sama. E2 ditambah PP2 dikurang ini kalau ini digabung ini kayak gini hasilnya. Ya. Jadi semula ini namanya ini H istilahnya karena panjang. Jadi karena E2 H2 itu punya H1. H2 kurang H itu kan delta H. Jadi QP sama dengan delta H. Di mana H itu adalah E ditambah PP, itulah secara umum dia rumusnya. Dan delta H sama dengan QP. Nah, ini yang diisikan di sini persamaannya itu. Kita belum bisa memberikan contoh apa ini, cuma kita dari mana apa itu. Nah, itu dia QP itu. Tinggal 4 menit lagi. Ya. Jadi CP dengan CP ini satu persamaan ya, satu persamaan. Nanti kalau apanya ini bisa diapakan ini nanti. Bisa ini, kalau ini nanti kan kita kan TP itu kan ada P kali P dengan NRT. Ya kan? Maka bisa diganti A sama dengan E ditambah NRT. Ini dia apanya kan? Dari sini. Jadi H ini namanya entalpi ya. H ini namanya entalpi. Entalpi namanya H itu. Entalpi adalah H. Artinya itu adalah kandungan panas kalau secara apanya sebenarnya kandungan panas. Tapi kalau kalian tengok apa itu dari definisinya kan E tambah PP. E itu energi. P kali P kan kerja. P kali P kan kerja ini. Kerja kan P kali P. Walaupun delta tapi secara umum P kali P ini. Jadi tenaga energi tambah kerja. Ya, jadi sebenarnya kandungan panas saja namanya. Padahal ini ya kerja ditambah energi. Jadi tambah kerja. Itulah H yang namanya entalpi. Nah, jadi kalau mau kita apakan ini bisa diganti kayak gini dia. Ya, karena ini kan rumus apa ini? Gas ideal. Jadi H sama E tambah NRT. Nah, ini kalau mau diapakan? Ya. Diferensialkan DH sama dengan DE ditambah DNRT. Diferensialkan. Apabila suhunya konstan, R-nya konstan, E-nya konstan, N-nya konstan, maka diferensialnya 0. Artinya DH sama dengan DE. Ya. Jadi pada suhu konstan, DH sama dengan DE. Itu dia apanya. Suhu konstan. Ya. Dari sini, itulah perkembangan apa kalau kita bentuk dalam diferensial dia lebih mudah dia dikembangkan. Tinggal 1 menit lagi, nanti kita sambung lagi ya. Sekian aja dulu, karena tinggal 1 menit lagi, ya. Nanti kita sambung lagi, oke ya.